Perusahaan e-commerce Bukalapak akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia. Bukalapak berencana melepas saham di harga penawaran antara Rp750 hingga Rp850 per sahamnya. Bukalapak akan menawarkan sebanyak-banyaknya 25,76 miliar saham dengan nilai nominal Rp50 per saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 25% saham baru PT Bukalapak.com. Dari IPO, Bukalapak ini mengincar perolehan dana Rp21,9 triliun. Dana akan digunakan untuk modal usaha induk serta anak usaha. Dan menurut rencana, Bukalapak ditargetkan akan listing di BEI pada 6 Agustus 2021. IPO Bukalapak merupakan sebuah tonggak sejarah bagi industri teknologi dan pasar modal di Indonesia, di mana untuk pertama kalinya sebuah perusahaan startup teknologi unicorn akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat luas. Perusahaan e-commerce Bukalapak bakal Bukalapak di Bursa Efek Indonesia. Bukalapak sendiri mengincar perolehan dana Rp21,9 triliun. Nah, bagi investor saatnya beli waktu IPO atau lebih baik ditunda dulu ketika harganya sudah stabil nantinya. Kita akan ulas lebih lengkap bersama dengan Kepala Riset dari Pros Capital, Alfred Nainggolan. Selamat pagi Bang Alfred. Selamat pagi. Oke, menarik ya sebenarnya untuk melihat Bukalapak yang akan listing di bursa, jadi unicorn pertama di Indonesia dan jadi IPO terbesar juga di Indonesia, Rp21 triliun ya Bang. Nah, secara umumnya gimana nih Bang melihat rencana IPO ini? Ya, yang pertama memang patut diapresiasi dan kita juga cukup bangga ya ketika memang Bukalapak memilih tadi bursa kita untuk tempat mereka mencari sumber pendanaan. Artinya kalau melihat dari sisi size-nya ini merupakan IPO terbesar sepanjang sejarah. Apalagi ini bisa dibilang perusahaan anak bangsa. Jadi sebuah kebanggaan kalau melihat dari sisi size dan ini yang membuat tadi bursa kita akan semakin besar dengan cara-cara seperti ini salah satunya. Jadi memang perlu diapresiasi jika melihat langkah Bukalapak. Semoga tadi ini juga diikuti oleh unicorn lainnya ya, seperti GoTo atau Traveloka dan sebagainya yang bisa juga masuk melalui bursa kita. Oke, kalau misalnya kita bicara sekarang soal fundamental perusahaan, fundamental kinerja Bukalapak, kalau bisa kita lihat kan sebenarnya belum bagus-bagus amat ya Bang, 3 tahun terakhir bahkan tercatat masih rugi, EBITDA juga masih minus. Tapi di sisi lain yang kayak Bang Alfred bilang, saham e-commerce nih yang masa depannya diproyeksi masih akan berkembang ke depan. Nah, bagaimana investor harus menyikapi ini? Ya, yang pertama kalau bicara fundamental ada dua yang harus dilihat, yaitu fundamental existing, yang kedua tadi bicara masalah prospek. Dan kalau kita lihat kondisi fundamental existing memang tadi seperti disampaikan perusahaan ini masih merugi, bahkan tadi EBITDA-nya masih membukukan minus yang cukup besar. Cash flow-nya juga relatif masih cukup berat untuk perolehan cash flow-nya. Jadi secara fundamental existing memang masih cukup berat. Memang tinggal bicara masalah prospeknya. Nah, kalau bicara prospek kita tahu bahwa di bisnis ini memang punya pertumbuhan yang cukup tinggi. Secara historis juga perusahaan mencatatkan pertumbuhan historis yang cukup tinggi sekali dalam 3 tahun terakhir. Jadi kalau bicara masalah prospek, tentu tadi ini kan bicara masalah uncertainty, tinggal bicara masalah ekspektasi investor dalam melihat ini. Jadi perlu dipertimbangkan juga bahwa apakah prospek ini nanti bisa langsung terrealisasi menjadi pertumbuhan laba atau mencatatkan laba, juga itu bisa dibilang masih punya risiko yang cukup besar untuk kejadiannya. Jadi pertimbangan ini yang perlu dilihat oleh investor dalam melihat saham Bukalapak yang nanti akan listing. Karena kembali lagi bahwa sejatinya bicara masalah investasi saham adalah investasi jangka panjang, sehingga nanti tergantung nanti investor menempatkan pilihan dia ketika membeli saham ini memang untuk yang short term, memanfaatkan kondisi IPO, atau memang untuk medium dan long term. Jadi itu perlu pertimbangan dua itu justru memutuskan membeli saham ini. Memutuskan untuk short term atau long term, karena kalau kita bicara investasi saham juga nggak secepat itu ya 2-3 tahun. Nah, kalau misalnya untuk angka penawaran sendiri Rp750 sampai Rp850 per saham ya masih dalam batas wajar nggak sih Bang Alfred? Oke. Kalau bicara batas wajar, saya melihat ketika nanti listing dana masuk ke neraca, kita lihat price to book value-nya 2 sampai 3,7 kali. Jadi memang kalau lihat dari sisi price to book value,
on average lah dengan perusahaan-perusahaan yang kategorinya sektornya sama di bursa kita saat ini. Cuma yang menjadi penelaan kita adalah kondisinya sekarang Bukalapak masih dalam kondisi negatif, sehingga secara PI-nya relatif bisa dibilang masih cukup berat atau masih negatif. Sehingga tadi meskipun secara on average PBV-nya relatif tidak jauh berbeda dengan perusahaan teknologi lainnya, tapi yang perlu dilihat adalah kondisi negatif dari labanya. Karena untuk secara teoritis sulit untuk menghargai perusahaan di atas price to book value 1 kali jika dia masih mengalami kerugian. Tinggal bicara ekspektasi kerugian ini sampai kapan, atau kapan terdekat dia bisa memperoleh laba. Tinggal itu bicara masalah investasinya. Nah, terkait tadi bicara masalah investasi yang jangka pendek, memang ada kebanyakan investor retail kita mencoba memanfaatkan momentum IPO. Karena secara historis, emiten-emiten IPO, apalagi yang teknologi, punya historis yang cukup bagus. Ambil contoh, saya bicara masalah DGI ya, yang punya historis cukup tinggi sekali. Jadi hati-hati juga bahwa euforianya berbeda. Karena tadi size untuk Bukalapak ini cukup besar. Sehingga tidak bisa nanti kondisinya kita mengambil benchmark IPO yang sebelumnya yang naik cukup signifikan karena size mereka berbeda, sangat kecil sekali. Jadi ini juga perlu dicermati oleh investor retail kita. Jangan sampai historis IPO sebelumnya itu menjadi dasar bagi mereka untuk mencari momentum IPO. Berharap nanti di hari pertama, hari kedua bisa mendapatkan cuan. Pembukaan saham atau pemesanan saham Bukalapak akan dibuka nih Bang ya akhir Juli. Untuk investor lebih baik masuk saat IPO atau lebih baik nunggu sih pas nanti harganya udah mulai stabil aja? Ya, kalau untuk yang investor long term tadi sebenarnya nggak ada permasalahan. Sebenarnya kalau kita bilang menunggu juga nggak ada permasalahan karena sifatnya tadi begitu dia listing, artinya setelah listing kapan saja sahamnya ditransaksikan dan kapan saja investor bisa menjadi pemegang sahamnya. Sehingga dalam kondisi itu tentu tadi pilihan kita akan melihat bahwa lebih baik memang kita menunggu kondisi yang pasca IPO, baik terkait dengan tadi kinerja mereka, bagaimana target mereka untuk tahun 2021 ini atau bahkan di 2022 apakah masih bisa mencatatkan perolehan laba atau justru masih tetap merugi. Itu akan lebih baik tadi menunggu. Kalau bicara masalah medium dan long term, begitu nanti pasca IPO kita masih punya kesempatan waktu yang banyak dalam bertransaksi atau dalam membeli saham Bukalapak ini. Sehingga memang pilihan memang lebih baik memang menunggu. Kalau bicara masalah momentum memang dia untuk yang medium dan long term-nya. Jadi tergantung kebutuhan dari investor sendiri untuk medium sampai long term atau juga untuk jangka pendek menggunakan momentum dan juga melihat momentum ini jadi penting untuk para investor karena sekali lagi tadi yang dikatakan adalah ini adalah saham anak bangsa yang IPO pertama dengan nilai yang cukup tinggi begitu ya Bang Alfred. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Kepala Riset dari Pros Capital Bang Alfred Nainggolan. Sehat selalu Bang Alfred.